Selamat datang di kelas Ibu Hamil UPTD Puskesmas 2 Pekutatan pertemuan keempat. Hari ini kita akan belajar tentang perawatan dasar bayi baru lahir dan penyakit menular seksual. Yuk kita belajar sama-sama. Perawatan bayi baru lahir merupakan salah satu hal penting yang harus diketahui oleh ibu dan keluarga karena mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Dalam perawatan bayi, yang perlu diketahui oleh ibu adalah tanda-tanda bayi lahir sehat, perawatan bayi baru lahir, dan tanda bahaya pada bayi baru lahir. Ibu juga perlu memahami pelayanan kesehatan apa saja yang harus diberikan kepada bayi baru lahir, pemberian ASI eksklusif, imunisasi bayi, perawatan metode kangguru untuk BBLR, serta apa saja yang harus dilakukan agar bayi sehat dan tumbuh kembangnya optimal. Selain itu, ibu dan keluarga juga perlu mengetahui mengenai hal-hal yang harus dihindari oleh bayi, cara menjaga bayi agar tetap sehat, dan mitos yang berkembang seputar bayi baru lahir. Setiap bayi yang dilahirkan harus mendapatkan pengakuan resmi dari orang tua dan negara. Oleh karena itu, informasi mengenai akte kelahiran perlu diketahui dengan baik oleh ibu dan keluarga. Tanda-tanda bayi lahir sehat: segera menangis, tubuh kemerahan, bergerak aktif, menghisap ASI dengan kuat, berat lahir 2,5-4 kg. Perawatan bayi baru lahir: jaga bayi tetap hangat dengan menggunakan topi dan selimut. Lakukan IMD dengan meletakkan bayi di dada ibu dan biarkan bayi mencari puting sendiri segera setelah lahir. Pemberian suntik vitamin K1 untuk mencegah pendarahan pada bayi. Pemberian salep mata antibiotik pada kedua mata. Pemberian imunisasi HB0 untuk mencegah penyakit hepatitis B. Dan rawat tali pusat tetap bersih dan kering. Pelayanan kesehatan neonatus. Neonatus adalah bayi baru lahir 0 hari sampai berumur 28 hari. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah bayi baru lahir dalam keadaan sehat atau memiliki kelainan tubuh maupun gangguan kesehatan. Cara memberikan ASI. Inisiasi menyusu dini atau IMD segera setelah bayi lahir diletakkan di dada ibu untuk mendapatkan puting. Ibu menyusui ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan atau disebut kolostrum. Tidak memberikan makanan tambahan atau minuman selain ASI. Susui bayi sesering mungkin 8-12 kali dan setiap bayi menginginkan. Normalnya bayi menyusu antara 5-30 menit. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya. Susui anak dalam kondisi menyenangkan, nyaman, dan penuh perhatian. Dukungan suami dan keluarga sangat penting dalam keberhasilan ASI eksklusif. Cara menjaga bayi tetap hangat. Mandikan bayi dengan air hangat 6 jam setelah lahir dengan syarat kondisi stabil. Beri pakaian dan selimuti setiap saat. Pakaikan topi, kaos kaki, kaos tangan jika dirasa cuaca dingin. Segera ganti baju dan popok jika basah. Lakukan perawatan metode kangguru jika berat kurang dari 2.500 gram. Bidan, perawat, atau dokter menjelaskan perawatan metode kangguru. Usahakan bayi berada dalam lingkungan udara yang sejuk. Cara merawat tali pusat. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang bayi. Jangan memberikan apapun pada tali pusat. Rawat tali pusat terbuka dan kering. Jika kotor atau basah, cuci dengan air bersih dan sabun, lalu keringkan. Bayi kecil atau bayi prematur yang lahir kurang dari 37 minggu, bayi berat lahir rendah yang lahir kurang dari 2.500 gram, akan mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan sampai stabil untuk diperbolehkan pulang ke rumah. Perawatan metode kangguru disarankan untuk bayi kecil karena menjaga kehangatan dan meningkatkan asupan ASI. Ibu atau keluarga yang memiliki bayi kecil untuk meminta penjelasan dari tenaga kesehatan. Selalu cuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah merawat bayi. Ingat, berikan ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Pantau kondisi bayi baru lahir setiap saat, seperti
seperti pola tidur, pola BAB, pola BAK, dan kenaikan berat badan bayi. Sejak bayi lahir sampai usia 28 hari, ibu dan keluarga mendeteksi keadaan bayinya. Apabila ditemukan satu kriteria atau lebih tanda bayi tidak sehat, segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya. Pantau frekuensi nafas bayi, warna kulitnya, apakah bayi mengalami kejang, bagaimana aktivitasnya, apakah bayi mau minum ASI, bagaimana hisapan bayi, apakah terdapat tanda kuning pada bayi, bagaimana buang air kecil dan buang air besarnya, berapa suhu tubuhnya, bagaimana keadaan tali pusatnya, bagaimana keadaan matanya, apakah terdapat bercak putih pada mulut bayi, dan bagaimana keadaan kulit bayi. Jika ditemukan satu atau lebih tanda bahaya berikut, bayi segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Tali pusar kemerahan sampai dinding perut berbau atau bernanah. Tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat. Demam atau panas tinggi, diare, muntah-muntah, kulit dan mata bayi kuning, lemah, dingin, menangis atau merintih terus-menerus, sesak nafas, kejang, dan tidak mau menyusu. Menyusui eksklusif berarti ibu hanya memberikan ASI saja kepada bayinya dan tidak memberi makanan atau minuman lain, termasuk air putih, kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes selama 6 bulan sejak kelahirannya. Ibu-ibu silahkan untuk mempelajari posisi dan perlekatan menyusui yang benar ya. Kesehatan lingkungan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi. Jauhkan anak dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, polusi kendaraan bermotor, dan dari kotoran limbah hewan ternak yang dipelihara berdampingan dengan rumah. Pastikan selalu tersedia air bersih dan jamban yang sehat. Buang tinja anak di jamban sehat. Ibu mengajari anak BAB di jamban yang sehat. Perlakuan popok sekali pakai. Mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti popok. Bila anak BAB, sebaiknya sisa kotoran di popok disiram ke lubang pembuangan atau toilet sebelum popok dibuang. Gulung dan rekatkan popok agar tertutup rapat sebelum dibuang. Buang popok bekas pakai ke tempat pembuangan khusus. Tidak membuang popok bekas pakai ke lubang toilet atau sungai. Berikut adalah materi mengenai infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual. Sesuai namanya, infeksi menular seksual atau biasa disingkat IMS adalah penyakit yang penularannya melalui berbagai macam kontak seksual dengan orang yang sudah tertular. Jenis penyakit ini bermacam-macam. Ada yang biasa disebut raja singa, jengger ayam, ataupun kencing nanah. Infeksi menular seksual bisa disebabkan oleh parasit seperti skabis atau kutu kelamin, bakteri sifilis, gonore dan klamidia atau virus HIV, herpes dan HPV yang juga merupakan penyebab kanker mulut rahim. Tak hanya jenisnya yang bermacam-macam, penyakit ini juga memiliki gejala yang bervariasi. Ada yang kasat mata seperti keluar cairan yang tidak biasanya dari kelamin, benjolan, lecet atau luka, kutil, dan bengkak atau merah di sekitar kelamin. Selain itu bisa juga terjadi di sekitar dubur ataupun mulut serta gatal dan sakit saat buang air kecil. Bahkan yang paling bahaya apabila tanpa gejala sama sekali. Dan bagi mereka yang memiliki IMS, mempunyai risiko yang lebih besar lagi untuk tertular HIV dibandingkan yang tidak memiliki IMS. Dan risiko itu bisa 3-5 kali lipat. Apa yang terjadi bila seseorang terinfeksi IMS? Dapat menyebabkan kanker mulut rahim, kemandulan, kebutaan, bahkan kematian. Serta dampak pada janin seperti gagal tumbuh, kelainan tulang, kelainan saraf, bahkan kematian dalam kandungan. Bagaimana jika ternyata kita terindikasi terkena salah satu penyakit infeksi menular seksual? Jangan malu dan berdiam diri. Periksakan segera ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Kalau diobati dengan benar, IMS bisa disembuhkan. Jangan melakukan pengobatan sendiri, ikuti aturan pengobatan yang dianjurkan, karena apabila pengobatan tidak tepat dan tidak dikonsumsi secara teratur, maka kuman akan menjadi semakin kebal dan akan lebih sulit disembuhkan. Ajak serta pasangan untuk periksa dan berobat agar tidak saling menularkan. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Mencegah IMS dengan ABCD. A. Abstinensia atau hindari hubungan seks. B. Bersikap saling setia dengan pasangan. C. Cegah penularan IMS pada pasangan dengan gunakan kondom.
D. Deteksi dini serta hindari narkoba dan obat-obatan terlarang. Ayo hidup sehat dengan perilaku sehat dan menjaga kesehatan reproduksi Anda. Anda sehat, keluarga bahagia. Sekian kelas ibu hamil pertemuan keempat. Dengan berakhirnya materi keempat ini, maka berakhir pula pertemuan kelas ibu hamil kita. Selamat kepada ibu-ibu yang sudah mengikuti kelas ibu hamil UPTD Puskesmas 2 Pukutatan hingga pertemuan keempat. Jangan lupa periksa kehamilan dan ingat untuk cek lab kedua ya. Sampai jumpa.